Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema rusakkan polanya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada jemaat yang baru hadir pagi ini, yaitu Ibu Sukarti dari Bogeman, Gang Subali. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam. Ya, puji Tuhan. Kasih salam. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu tema sekali lagi. Saya beri judul rusakkan polanya. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud pola itu. Pola, saya lihat di kamus bahasa Indonesia dikatakan pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh, misalnya batik. Ya. Pola adalah bentuk atau struktur yang tetap. Pola itu tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah hasilnya pun pasti akan berubah. Pola adalah potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam pembuatan baju. Nah ini dari kamus besar bahasa Indonesia. Ya, jadi kita mesti ngerti terlebih dahulu. Sama seperti dalam bahasa kerennya itu blueprint, kira-kira begitu saudara-saudara. Kalau kita mau bikin rumah, pasti harus dibikin pola dulu. Oh, nanti rumahnya gedenya sekian, ya, ada balkonnya, kemudian lantainya terbuat dari apa, tiang-tiangnya di sebelah mana, tingginya seberapa, itu pola, saudara-saudara. Jadi saudara ngerti dulu, dalam bahasa kerennya itu saya nyebutnya blueprint. Ya, Bapak Ibu. Nah, manusia itu dijadikan oleh Bapak Yahweh itu dengan pola yang sempurna. Itu sebabnya Bapak Yahweh katakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Ya, jadi di situ Bapak Yahweh sudah menjadikan manusia itu dengan pola yang sempurna. Seperti dia sendiri, saudara-saudara. Nah, pola ini ternyata dirusak oleh setan. Kita tentu tahu kasus tentang Adam dan Hawa. Nah, itu adalah satu sosok yang merusak pola dari Tuhan. Makanya sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu sudah diseret, diturunkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba saudara perhatikan. Kalau kita lihat kasusnya Adam dan Hawa, si Hawa ketika berdialog dengan ular, dia memanggil nama Bapak Yahweh. Tetapi si ular, dia menghindar. Dia tidak pernah mau memanggil nama, saudara-saudara. Dia selalu berkatanya Elohim, Elohim begitu. Nah, jadi memang sudah dari sononya, setan itu tidak suka kalau nama Bapa disebut, saudara-saudara. Makanya, kenapa sampai sekarang orang sudah diajari nama Bapa saja masih belot. Ya, mau diperbaiki polanya enggak mau, saudara-saudara. Ini kan ngeri sekali, ya. Nah, sama seperti kalau kita mau bikin baju, pasti akan diukur untuk membuat pola. Tujuannya apa? Sehingga ketika baju itu dibuat, pas dengan ukuran kita. Sepandai apapun seorang penjahit,
Kalau dia melihat seseorang lalu dia bikin tanpa ada pola terlebih dahulu, pasti hasilnya nggak nyaman dipakai. Itu pasti, saudara-saudara. Dan ini nggak bisa terus diganggu-gugat. Itu sudah hukum alam semesta. Ya, jadi kalau polanya dirusak, ya otomatis kalau kita pakai baju, bajunya jadi nggak enak. Nah, begitu juga di dalam perjalanan hidup manusia. Semua memiliki pola. Apakah manusia pada waktu dia mau berumah tangga, dia tidak punya konsep pola. Oh, nanti rumah tangga saya akan saya bentuk seperti ini, seperti ini. Itu pola, saudara-saudara. Begitu juga dengan pendidikan. Ketika dulu saudara masih sekolah, pasti akan ditanya, saudara mau arahnya kemana? Kalau di SMA, apakah itu sos atau IPA? Mesti ditanya. Nah, kita akan melakukan sesuai dengan pola yang kita bisa. Oh, saya pinter dalam soal matematika, misal lebih baik masuk ke IPA, kan begitu, saudara-saudara. Itu pola. Begitu juga dengan iman seseorang. Itu pun juga memiliki pola. Sekali lagi, kalau kita tidak mengikuti format pola dari kitab suci, perjalanan hidup kita itu akan mengalami banyak sekali kendala. Kenapa Bapak Yahweh dan Yesua kok bisa berubah namanya menjadi nama dari Arab dan Yunani? Itu artinya keluar dari pola. Jadi saya akan jelaskan ini supaya Bapak Ibu paham. Pola itu penting. Kita pola ikutin formatnya, ya. Jadi kalau sampai sosoknya itu orang Ibrani, Tuhannya dulu yang disembah juga oleh orang-orang Ibrani, tetapi namanya berubah jadi Yunani dan Arab, itu namanya pola yang rusak, saudara-saudara. Nah, pola ini mau dibetulkan ceritanya gitu loh. Tetapi yang membetulkan malah dianggap sesat. Lah ini kan lucu. Tapi saya mikir juga, oh ya benar juga ya. Kenapa? Karena ada spirit di situ. Ada peran spirit. Sekalipun orang menyadari, oh ini salah, memang benar. Yang betul itu nama Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi karena ada cengkeraman spirit di situ, maka ya nggak berubah juga, saudara-saudara. Ini kan berbahaya, ya, karena ada kekuatan energi lain. Padahal kalau kita sudah bicara tentang nama, itu bicara basic. Selamat dan tidaknya kita tergantung dari siapa yang kita sembah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam perjalanan hidup manusia, Tuhan itu sudah tunjukkan polanya. Agar hidup kita itu diberkati. Tidak peduli situasi seperti apapun. Sekarang saya mau tanya. Orang yang menyebut situasi corona seperti ini, mampu apa tidak Bapak Yahweh berkati kita? Mampu, harus mantap saudara. Karena Bapak Yahweh itu kekuatan yang super duper, super tinggi, saudara. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang melebihi kekuatan Bapak Yahweh. Bahkan menyamainya saja pun tidak. Ini mesti harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Selama pikiran dan hati kita tidak berkata seperti itu, saudara akan banyak mengalami kesulitan. Benar. Apakah dalam soal pergaulan, apakah dalam soal keuangan, pasti akan sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak ada dalam pola yang sebenarnya. Jadi, kalau memang betul, saudara meyakini, Tuhan itu nuntut kita sederhana kok. Cuma meyakini saja. Dan meyakini itu bukan cuma di sini, tetapi juga di sini. Dua-duanya. Antara pikiran dan hati itu harus sama.
mengakui betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh. Saya katakan, bagi saudara sekalian yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan sudah dimeterai dalam namanya, nggak usah takut dengan kematian, saudara. Mau mati kapanpun saudara itu pasti selamat. Sudah, nggak ada pertanyaan apa-apa lagi. Ya, jadi kondisi seperti ini tidak usah takut. Saya melihat ada satu hal yang cukup menarik yang bisa saya tunjukkan kepada saudara, yaitu tentang Ananias dan Safira, saudara-saudara. Ya. Saya kadang merenung, kenapa kisah ini masuk ke dalamnya? Ayo kita baca ayat ini ya, cukup menarik sebetulnya. Oke, ini juga intinya sama, yaitu merusak pola. Saya bacakan dalam Maaseslihim 5 ayat 1-11. Dan seorang pria dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya. Jadi saya baca pelan-pelan, saudara bayangkan ya, ada suami istri yang jual tanah ceritanya. Dan dari jumlah harga itu, dia telah menahan sebagian. Sementara istrinya pun mengetahui, dan dengan membawa yang sebagian, dia meletakkan di samping kaki para rasul. Dan Petrus berkata, "Hai Ananias, mengapa setan telah memenuhi hatimu, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari jumlah harga tanah itu?" Ayat 4, perhatikan baik-baik. Selagi masih ada, artinya masih dimiliki, masih belum dijual, bukankah dia tetap milikmu? Dan setelah terjual, bukankah dia juga berada dalam wewenangmu? Mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim. Dan Ananias ketika mendengar perkataan ini sambil terjatuh, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ketakutan yang besar terjadi atas semua orang yang mendengar hal ini. Dan sambil berdiri, orang-orang muda itu mengafaninya. Dan setelah membawa keluar, mereka menguburnya. Dan terjadilah kira-kira 3 jam kemudian, istrinya pun masuk dengan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apakah kamu menjual tanah itu seharga itu?" Dan dia menjawab, "Benar seharga itu." Dan Petrus berkata kepadanya, "Mengapa hal itu disepakati bersama oleh kamu untuk mencobai roh Yahweh? Lihatlah laki-laki mereka yang menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan mereka pun akan membawa engkau keluar." Dan seketika itu juga dia jatuh di samping kakinya dan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sambil masuk, orang-orang muda itu mendapati wanita itu sudah mati. Dan dengan membawanya keluar, mereka menguburkannya di samping suaminya. Dan ketakutan yang besar terjadi atas seluruh jemaat dan atas semua orang yang mendengar hal itu. Ceritanya begitu, saudara. Saya akan ceritakan agar lebih mudah ditangkap. Begini, ada sepasang suami namanya Ananias dan Safira. Sebutlah dia punya tanah. Tanahnya itu seharga 100 juta rupiah. Ini saya gambarkan supaya saudara mudah menangkapnya. Ini misal ya, 100 juta rupiah. Nah, seharusnya saudara-saudara, mereka ini
kan harus memberikan, mengembalikan kepada Tuhan, atau bahkan memberikan sumbangan, sedekah. Sedekah itu diambil dari bahasa Ibrani, dari kata sadik, yang artinya yang benar. Jadi orang kalau bisa memberi sedekah itu orang benar. Nah, ceritanya begini ya Bapak Ibu. Dia rukunan dulu sama istrinya. Apa itu? Kangsenan. Apa kangsenan? Janjian, ya. Nanti kalau tanah kita laku 100 juta, kamu jangan ngomong 100 juta ya. Ngomong sama istrinya. Ngomong saja 50 juta. Ya, nanti kita kasih tahu sama Pak Petrus. Begitu kira-kira saudara. Ternyata tanah itu laku. Dan setelah laku, hasil pembicaraan kebohongan ini disampaikanlah ke Petrus. Pak Petrus, ini tanah saya ternyata lakunya cuma 50 juta. Nih, seperti ini. Di luar dugaan, ternyata Petrus itu tahu, saudara-saudara. Lalu Petrus ngomong begini, loh, kalau tanah itu belum dijual, itu yang milik kamu. Mau dijual berapapun, itu hak kamu. Tetapi kenapa kok kamu membohongi? Jadi karena kamu bohong, maka matilah dia. Dia mati, saudara. Ya, Ananiasnya mati. 3 jam kemudian Safira datang. Terus Petrus tanya, apa betul tanahmu kejual harganya 50 juta? Oh iya betul. Waduh, langsung Petrus ngomong, kamu kok membohongi roh Yahweh ya. Ya sudah, kalau lihat itu, orang-orang banyak baru nguburin suamimu. Sekarang kamu juga ngalamin hal yang sama. Mati, saudara-saudara. Nah, coba kita perhatikan dari kisah ini. Ada satu hal yang menarik, di mana dalam cerita itu mereka berdua membohongi Tuhan. Ya, membohongi Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau memang dia tidak atau mereka keberatan, ya sudah, jujur saja Tuhan, saya jujur, saya nggak mau sumbang, selesai. Dan itu Tuhan memaklumi, mungkin hatimu belum sampai di situ. Tetapi kenapa mesti membohongi gitu loh. Ini yang saya katakan merusak pola. Polanya kitab suci itu jelas. Kamu mendapatkan keuntungan, ya keuntungan itu dikembalikan lagi. Karena itu milik Bapa Yahweh. Sebagai bukti bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan. Saudara jual rumah kalau Tuhan tidak tolong mana bisa? Enggak bisa, saudara-saudara. Lah, ini sudah dapat pertolongan Tuhan, ngapain mesti bohong? Ngerti Bapak Ibu? Ini yang Tuhan tidak suka. Makanya saya katakan kita perlu belajar untuk jangan merusak pola. Karena alam semesta itu punya hierarki, punya susunan yang tidak bisa dirubah. Ada seorang pendeta yang dengan tegas mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang masih menerima perpuluhan, itu perampok itu pendeta itu. Itu brengsek itu pendeta. Nah saya katakan dalam hati saya ya maklum, karena dia nggak ngerti dunia alam supranatural. Kalau dia ngerti, kan kitab suci sendiri yang menulis, betul nggak Bapak Ibu? Kecuali kalau di kitab suci tidak ada, lalu pendeta itu mengada-ada, nah itu salah. Lawang di kitab suci ada kok, gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan saudara menahan haknya Tuhan atau persembahan persepuluhan itu, apakah duit saudara utuh? Tidak, saudara-saudara. Ini yang harus kita ketahui. Nah selama ini kita belajar
hukum law of attraction. Yang tentunya tujuan dari hukum law of attraction adalah pingin supaya kita mendapatkan pemasukan. Betul nggak, saudara? Nah, pemasukan kita itu pemasukan apa? Kalau saya bilang pemasukan, jangan pikiran saudara ke duit saja. No. Orang yang bodoh jadi pinter, itu kalau pakai hukum law, saudara bisa. Ya. Kemudian, hikmat saudara bertambah, kekayaan saudara bertambah, kebahagiaan, kesejahteraan bertambah. Itu ketika kita menggunakan hukum law. Pertanyaannya, kita mendapatkannya gratis atau tidak? Gratis. Kalau kita dapat gratis, kita harus bagikan dengan gratis pula, saudara. Tapi dunia tidak bisa seperti itu. Dunia memformat dengan berbeda. Kenapa sampai ada hak paten segala? Karena banyak pencuri-pencuri. Lah kalau saya nggak urusan, mau khotbah saya mau dipakai orang kayak masa bodoh. Dulu pernah ada yang ngomong sama saya, Pak, khotbah Pak Lukas boleh nggak kalau saya ambil semua, saya jadikan MP3, saya masukkan CD, kemudian CD-nya saya jual. Boleh nggak? Saya bilang boleh, silakan saja. Kami berapa harus memberi fee sama Pak Lukas? Nggak perlu. Itu kan bisa untuk penghasilanmu. Etong-etong saya khotbah bisa memberi kehidupan buat orang. Betul nggak Bapak Ibu? Kok pusing amat? Kita dapat fee paling berapa sih? Bapak Yahweh sanggup kok memberkati kita jauh lebih dari itu. Ngapain kita pusing, saudara? Jadi kalau saudara yang dengar video streaming saya, saudara mau ambil video saya silahkan. Saya melihat ada beberapa channel Kristen yang mengambil seluruh video saya, diupload ulang. Nggak apa-apa, saya malah berterima kasih. Kenapa? Karena mereka menyebarluaskan materi saya menjadi semakin lebih besar. Ngapain saya mesti jalui duit? Untuk apa, saudara-saudara? Wong saya yakin dengan menyebarkan begitu Tuhan senang sama saya, dia pasti berkati saya kok. Pusing amat. Betul nggak Bapak Ibu? Saya bahkan mengatakan, Anda mau ambil video saya, nggak usah izin-izinan, ambil saja. Ya, karena apa? Karena dengan saudara mengambil dan membagikan lagi, saudara menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Amin. Saya marah? Tidak, saya malah sukacita, malah senang. Ya, karena saya mau ikutin pola, saya dapat gratis, saya harus bagikan dengan gratis pula. Nggak perlu mubat, susah amat. Ya, harus ada fee, begini nggak perlu. Tuhan sanggup memberkati saya dengan cara yang lain kok, pusing amat. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang mari kita akan coba untuk melihat kisah Ananias dan Safira ini yang kita tinjau dari sisi hukum alam semesta. Saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah merusak sistem. Saudara tahu nggak? Ketika saudara diberi sesuatu, saudara ngomongnya gimana? Toda raba, terima kasih. Ya, ini ada tulisannya ya. Toda raba. Toda itu artinya terima kasih, raba itu artinya great, besar. Atau thank you so much. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Artinya apa? Menerima dan mengasihi. Ngerti Bapak Ibu? Itu sudah hukum sistemik. Saudara menerima, nggak pernah ngasih. Bahaya saudara. Nanti kita lihat sampai sana. Ya. Nah, alam semesta itu memiliki sistem. Dia punya yang namanya sistem hukum tabur tuai. Saudara menabur keburukan, akan menuai keburukan. Disederhanakan. Saudara nabur biji jagung, keluarnya pohon jagung.
Tidak mungkin saudara menabur biji jagung keluarnya pohon semangka. Nggak mungkin saudara-saudara. Itu mau sampai kemanapun, dikamas kemanapun, nggak akan bisa saudara. Nabur jagung ya keluarnya jagung. Nabur keburukan ya saudara akan menuai keburukan. Itu hukum tabur tuai, itu sistemik dari Bapak Yahweh. Itu sebabnya sekali lagi ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, saya selalu berkata terima kasih. Menerima kasih Anda. Tetapi juga bisa untuk kita sendiri, saya menerima dan saya akan mengasihi, memberi ke orang lain. Ini sistemik yang tidak bisa diubah. Nah, Ananias dan Safira itu mau merubah konsep, mau merubah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jadi tidak bisa cara seperti itu, saudara-saudara. Jadi saat kita menerima itu, sebenarnya Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi saluran berkat. Ayo sekarang saya mau tanya kepada saudara, pernahkah terlintas dalam pikiranmu, Tuhan berikanlah kepadaku kemampuan untuk aku bisa mengembalikan perpuluhan yang besar. Ada nggak seperti itu? Ya, mungkin kalau saudara mengembalikan perpuluhan 10.000, 100.000, gampang nggak? Oh gampang, cincailah ya 100.000. Lah kalau sudah 10 juta, wah mikir saudara-saudara. Waduh lah, dapat 10 juta, perpuluhannya berapa? 1 juta. Loh kok enak pendeta mencuap-cuap, enak aja lo dapat penghasilan begitu. Itu sistemik saudara. Ya. Jangan pernah mengubah konsep ini. Saya tidak peduli pendeta siapapun yang ngomong. Mereka anti perpuluhan kek. Mau apa? Masa bodoh urusan Anda sendiri. Tapi kalau saya mau ikutin apa yang kitab suci tulis. Kitab suci menulis itu ya sudah kita ikutin saja. Kalau tidak ya sudah forget it lah. Lupakan saja. Ya. Kalau saya, doa saya, Bapak beri kemampuan untuk saya mengembalikan perpuluhan 1 miliar. Loh kalau saya mengembalikan 1 miliar berarti saya dapatnya berapa? 10 miliar saudara-saudara. Sebetulnya Anda mau mengembalikan 10.000 atau 10 miliar, sama saja. Wong Yesua itu melihat bukan jumlah, ngerti saudara? Yang Yesua lihat itu persennya. Gitu. Saudara pun dapatnya sedikit ya kembaliannya sedikit. Kalau saudara pengen mengembalikan yang besar ya otomatis nanti Tuhan kasih yang besar kan begitu. Ya. Ini sistemik ini penting saudara. Karena Anda tidak bisa lari dari hukum sistemik ini. Gitu loh. Kemudian yang kedua. Nah yang kedua ini adalah keserakahan saudara. Ananias dan Safira itu memiliki keserakahan yang luar biasa. Jangan dikira orang serakah itu uang atau hartanya tidak berkurang. Tetap pasti keluar. Cuma arahnya itu berbeda, saudara-saudara. Arahnya itu berbeda. Apakah itu larinya ke rumah sakit? Ya. Apakah arahnya itu ke malapetaka? Atau hal-hal yang bikin anak cucu kita yang akan dapat? Harusnya Anda mengembalikan, nggak mengembalikan, alam semesta tetap tuntut kita. Cuman kitanya yang nggak kena. Yang kena siapa? Generasi di bawah kita. Itu yang bahaya, saudara-saudara. Hukum sistemik ini tidak bisa diubah. Sepandai apapun, Anda tidak bisa mengubah. Saya ambil contoh misalnya, benda ini. Kalau saya jatuhkan, dia pasti jatuh. Itu sudah hukum sistemiknya Tuhan. Saudara bisa mengubahnya. Mungkin dikasih kitiran, dikasih baling-baling, saudara bisa terbang.
Tapi kalau energinya habis gimana? Ya tetap jatuh. Itu sudah sistemik. Kalau saudara mengubah itu hanya sementara. Saudara naik pesawat terbang, itu kan besi semua itu. Ya, kok bisa terbang? Tapi tetap apakah dia terbang terus? Tidak, mesti jatuh turun. Itu sudah hukum yang tidak bisa diubah sepandai apapun manusia. Begitu juga hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Jadi jangan saudara pikir bahwa dengan saudara menahan seperti yang Ananias lakukan, itu berarti uang saudara utuh. Tidak sama sekali. Ya, polanya harus diikuti. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa, wah nek saya kasih ini eman-eman. Saudara percaya nggak kalau dia yang ngasih kita, itu bisa ngasih lebih untuk kita lagi. Nah ini loh yang penting saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus pahami ini betul-betul ya. Kenapa Tuhan izinkan orang serakah itu didatangi oleh bencana? Sebenarnya Tuhan itu hendak memberitahu kalau semua itu tidak bisa kita bawa sampai mati. Enggak bisa saudara. Sekalipun uang saudara itu ratusan triliun sekalipun. Apakah saudara mau bawa ke Samayim? Tidak. Kalau seandainya dibawa bisa, Tuhan akan masuk ke sini jangan bawa sampah, bawa keluar. Ngerti nggak Bapak Ibu? Karena kekayaan Samayim itu tidak bisa diukur dengan kekayaan dunia ini. Coba saudara renungkan. Itu lantainya Samayim itu terbuat dari emas loh. Emasnya pun beda dengan emas di dunia. Kalau emas di dunia ditutup ke mata, gelap. Tapi emas di Samayim itu bisa tembus cahaya. Itu seperti ager-ager kira-kira saudara. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya kita kelak akan berjalan di sana. Itulah kota Yerusalem baru yang disediakan untuk saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Orang serakah itu melegalkan segala cara. Yang penting dana masuk. Tidak usah keluar. Saudara tahu yang namanya koruptor? Kalau saudara lihat koruptor ketangkap, langsung kita ada di pikiran apa? Ini orang serakah. Ya. Kalau saya terus terang pegang hukum, saya tidak akan menghukum mati orang itu. Tidak. Tapi saya akan hukum, saya miskinkan orang itu. Karena kematian itu hak dari Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau dimiskinkan, dia sadar ya bahwa uang itu harus saudara bagi dengan benar. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu menyadari ya, seperti ini saudara. Tangki air ini, kalau diisi terus ya, lalu tangki air ini tidak dikeluarkan, maka air yang ada akan berbau busuk. Saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Berbau busuk. Karena apa? Karena air itu tidak tersalur. Tapi kalau saudara memiliki tangki air seperti ini, kemudian saudara salurkan airnya, air itu bisa bermanfaat, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, ya, bisa untuk minum. Lah kalau diendapkan, jadi sarang penyakit itu iya. Sama seperti berkat, ini hukum sistemik juga. Saudara terima berkat-berkat tanpa saudara keluar, jebol itu saudara. Ya, hati-hati.
Saya ambil contoh yang berikutnya yang lebih gampang. Nah, seperti ini, saudara-saudara. Setiap saudara makan, coba saudara makan, ya. Saudara makan tiap hari gitu, tapi nggak usah ke WC, nggak usah, saudara. Ayo, nggak usah lama-lama lah. 1 minggu saja, makan aja biasa seperti biasa. 1 minggu nggak usah ke WC. Kalau saudara kebelet ke WC, eman-eman, wah nggak usah. Kira-kira gimana saudara? Ya, mau ke belakang, aduh perutnya sakit, aduh. Tapi kalau dibuang eman-eman gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Sakit, saudara akan berurusan dengan rumah sakit. Amin. Itu sudah hukum sistemik, polanya itu sudah ada. Saudara mau ngelawan pola itu, ya silakan. Kalau saudara anggap kata-kata saya itu bohong, boleh buktikan. Tapi saya nggak tanggung kalau saudara urusan sama rumah sakit ya. Saya hanya suruh saudara percaya sama kata-kata saya. Kalau saudara bilang, tak jajale Pak Lukas ngomong bener apa tidak, silakan. Ya. Paling kan nanti saya dipanggil, Pak saya sakit, kan gitu. Iya saudara-saudara. Ya. Makanya kalau saudara makan, semakin banyak makan, ya harus kita buang. Ya kan? Nah itu. Kemudian kita lihat. Ya. Saya katakan pintu kantong harta yang keluar itu tersumbat, maka tekanan akan meningkat sampai batas kekuatan tekanan itu akan jebol, maka muatan harta saudara akan berantakan semuanya. Ini saya tunjukkan gambar kompresor ya. Kompresor untuk mompa mobil. Mompa ban mobil. Nanti saya salah ngomong lagi, mompa mobil, emang mobil bisa dipompa gitu. Iya, mompa ban mobil atau ban truk. Itu kan ketika kompresor itu dicolok ke listrik kan bunyi tukuk gitu ya. Nah, itu kan anginnya masuk ke tabung ini, Saudara. Terus dibiarkan itu kan ada PSI meter ya. Naik terus. Terus dikentel, saudara. Nggak usah ada pengeluaran. Jebol itu iya. Saya punya senapan angin yang menggunakan gas, saudara. Jadi kalau saya nembak, jeder, itu nggak perlu dioklek-oklek, jeder, nggak perlu. Karena saya bisa nembak, kalau nggak salah 8 atau 9 peluru. Ya. Jeder gitu. Kenapa? Karena nggak perlu dikokang lagi, nggak perlu lagi digejluk-gejluk lagi, karena ada anginnya. Itu ada jarumnya di situ, ya ada indikator gitu, seperti jarum gitu. Kalau sudah di merah, jangan sekali-kali saudara hantam terus isinya. Saya ngisinya kan pakai tabung scuba namanya. Ya, tabung scuba dimasukkan, dibuka, gitu. Itu saya lihatnya pandom di jarumnya itu. Dia akan naik. Kalau sudah naik, eman-eman, kental terus jebol itu senapan, saudara. Nggak akan kuat. Besinya itu akan meledak. Itu hukum alam, saudara. Sama seperti kita. Bapak Yahweh berkati saudara dengan limpah. Tapi tanpa saudara mau mengeluarkan, jebol. Dan kalau sampai jebol, maka itu berantakan semua. Kenapa ada orang yang terus menimbun harta tanpa dia peduli dengan orang lain? Apalagi sampai mengembalikan perpuluhan. Wah, eman-eman banget, enakan tuh pendeta cuma modalnya ngomong. Ya kan? Saya kan dulu pernah ngomong, saudara. Pendeta itu lawan katanya dokter gigi. Ya kan? Kalau pendeta itu dapat duit dari mulutnya. Tapi kalau dokter gigi dapat duit dari mulut orang. Iya toh? Nah, coba mulut orang yang nggak punya gigi datang ke dokter gigi, kamu mau ngapain?
mau berobat gigi, mangap, begitu mangap ompong semua. Ya nggak bisa, saudara. Ya, tapi saya katakan di sini bahwa hukum sistemik ini tidak bisa dibantah, saudara. Ananias dan Safira, dia berusaha untuk mengubah konsep. Dan itu sangat berbahaya. Saudara melihat ada orang yang tadinya kaya raya, tapi tiba-tiba langsung jatuh miskin. Pernah dengar? Itu karena apa? Ada sesuatu yang jebol sampai kekayaannya itu habis sama sekali. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, sekolahnya pun tidak tinggi, tetapi kekayaannya begitu luar biasa, sampai dia bisa menemukan ini, menemukan itu. Itu karena apa? Karena dia juga pandai mengelola keuangan. Jadi kita ini istilahnya itu stewardnya Bapak Yahweh. Tahu saudara, steward itu pengelola keuangannya Bapak Yahweh. Saudara mau nggak diangkat jadi pengelola keuangannya Bapak Yahweh? Kalau saudara dikasih duit, sadari bahwa itu bukan milik kita, saudara-saudara. Saya pernah dengar ada seorang pendeta. Ya, kalau pendeta boleh dong saya omong karena profesinya sama, saudara. Seorang pendeta ini, pendeta Indonesia, setiap kali mau Natal, dia ke Amerika. Lalu sampai di Amerika ngapain? Dia bikin makan bersama. Enak ya makan bersama ya saudara dengan seorang pendeta top. Enak toh? Menurut saudara enak nggak? Wow, pendeta idola makan bersama. Tapi sayangnya bukan dibayari Pak Pendeta. Tapi jemaat yang mau makan bersama harus bayar $150. Ayo. Boleh nggak kalau saya katakan ini Pak Pendeta lagi cari duit? Bisa saja, saudara-saudara. Saya diceritain gitu bengong saya. Oh enak ya pendeta Jakarta ini. Dia bikin Natalan di Amerika, lalu dia ngundangin, ayo makan bersama. Ya, tiket masuknya $150. Bayangin aja kalau 200 orang yang masuk ikut wis piro, saudara. Coba sing pinter ngitung 200 kali 150 berapa itu? $30.000. Wah, luar biasa ya, saudara-saudara. Hebat itu. Jadi ini yang saya katakan, kita jangan merusak sistemiknya Bapak Yahweh. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kenapa tadi saya katakan bahwa kalau sampai sang bapak ini tidak selesai membayar, maka keturunannya akan membayar, saudara. Ini berlaku bukan cukup masalah uang loh ya, tapi masalah yang dikenal dengan hukum tabur tuai. Kalau bapaknya itu naburnya buruk terus, biasanya sakit nggak mati-mati. Saya sudah punya analisa, kalau saya dipanggil, disuruh doain orang sakit, ternyata yang ada di pikiran saya, orang ini seharusnya mati, tapi nggak mati-mati. Saya punya 3 alasan. Alasan yang pertama, karena dia takut mati, sehingga nggak mati-mati tuh. Kemudian yang kedua, karena dia harus bayar, masih terus bayar, ya. Dan yang ketiga, dia ini merasa bahwa hartaku banyak, aku tidak akan melepaskan hartaku. Ada. Atau mungkin ada juga yang perjanjiannya belum diputuskan. Ada banyak faktor sebetulnya, saudara. Kenapa orang seharusnya mati, nggak mati-mati. Tapi salah satu faktornya adalah ketika seharusnya orang dia bayar,
Tapi ternyata buru-buru mati itu anaknya yang terkena. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan akan menurun ke keturunan di bawahnya. Hutang alam semesta itu harus dibayar sampai tuntas. Ini nggak bisa saudara mau ngubah seperti apapun, nggak bisa. Makanya saya mengajarkan tentang perpuluhan segala, saya tidak peduli ke orang menganggap, oh itu Pak Lukas kekurangan duit, sak karepe. Tapi yang ada dalam kitab suci saya harus kasih tahu. Gitu. Memang banyak sekali pendeta-pendeta yang tidak berani untuk bicara perpuluhan. Karena dianggap apa? Dianggap pendeta ini kurangan duit kudu njaluk jemaat. Bukan itu, saudara. Saya yakin kalau saudara nggak ngasih persembahan atau mengembalikan perpuluhan, saya yakin Bapak Yahweh sanggup untuk berkati saya dari tempat lain kok. Tapi yang salah kan kita akhirnya di hadapan Tuhan, betul nggak? Dan saya pun juga mengembalikan perpuluhan loh. Jangan saudara pikir saya cuma terima, no. Saya itu sama dengan saudara. Kalau saya terima berkat, saya harus potong. Bahkan saya kadangkala berbuat agak ekstrim, saudara. Misalnya saya butuh sesuatu, saya mau mengembalikan perpuluhan, setan ngomong di hati saya, ojo eman-eman. Saya langsung ngomong gini, bicara sekali lagi, saya akan kasih 20%. Dia ngomong, saudara-saudara, jangan tak kasih 20%, tak masuk kantong, tak kaleng kecil, tak tutup grep, rasain loh, tak gituin. Itu tindakan ekstrim, saudara-saudara. Dan saya lakukan sampai hari ini. Berani bicara saat saya mengembalikan perpuluhan, tak dobeli. Buktinya ya sampai sekarang saya nggak miskin-miskin, betul nggak? Karena tidak mungkin miskin, saudara. Amin. Nggak pernah ada orang yang mengembalikan perpuluhan jatuh miskin. Nggak ada, saudara. Tapi kalau orang yang nyimpen harta tanpa dia menyalurkan, jatuh miskin itu banyak. Makanya saya katakan ini ya, silsilah ini dari orang tua sampai ke anak ini kan DNA-nya menurun terus. Ya. Kecuali sekarang DNA-nya bisa diubah jadi mRNA. Iya kan? DNA manusia itu tidak bisa, saudara. Mau ngapa-ngapain tetap DNA itu akan menurun terus ke bawahnya. Kalau saudara mau menyangkali apapun boleh-boleh saja. Tapi DNA orang tuamu tidak akan lepas darimu. Itu sebabnya jika kantong untuk keluarnya harta ada yang tersumbat, maka anakmu yang akan membayar. Itu harus kita tahu, saudara. Maka karena saya tidak ingin mempersulit hidup anak saya harus kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Sekarang bagaimana caranya agar tidak menurun anak? Nah ini penting, saudara. Sekarang bagaimana caranya agar tidak menurun ke anak? Atau jika ayahnya mungkin serakah dan sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yaitu supaya apa? Tidak kena dampak dari hukum sistemik ini. Ya segera batalkan dan lakukan pemutihan di alam supranatural. Ini penting. Kenapa ada orang yang berkata, loh aku ini salah apa? Kok seperti ini hidupku? Sudah miskin, pendidikannya buruk, semua kacau. Ini harus diputuskan. Dan kita yakini bahwa saudara dan saya itu punya kuasa. Ketika hidup saudara geratul terus angele luar biasa, ayo coba saudara berdoa. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, saya patahkan segala kuasa setan. Setan kemiskinan pergi dari aku. Dia pergi enggak? Pergi. Ya. Apakah setan itu pergi begitu saja? Tidak. Namanya aja setan kok, dia selalu mendekat kita lagi. Ya, contoh kalau orang sing punya kesenangan utang, lihat. Begitu duitnya habis yang dipikir apa? Aku utang A, utang B, utang C. Betul enggak Bapak Ibu? Saudara akan terus terjerat dan masuk ke lingkaran setan yang semakin lebar. Yang namanya gali lubang, tutup
lubang, saudara. Ada beberapa jemaat di sini yang Tuhan sudah tolong, tetapi karena dia utang lagi, habis, saudara-saudara. Kenapa? Dia lawan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Jadi ini yang sangat penting, ya. Apapun pendapat saudara, suka atau tidak suka, hukum alam semesta tidak peduli. Sistemik ini tetap berlaku tanpa ada yang bisa membatalkan. Sama seperti orang makan terus tanpa ada pembuangan. Saya jamin saudara pasti berurusan dengan rumah sakit. Itu sudah pasti, saudara. Nah, saya ambil contoh. Jika saudara mau putar CD, tapi ternyata dilihat, wah CD ini kok beleduknya pirang-pirang ya. Debunya banyak. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan hapus, bukan? Pakai apa? Pakai hembusan itu yang dipus gitu kan bisa ya. Yang penting debunya keluar, pergi. Pakai kain lap yang halus juga bisa. Tapi coba saudara ambil pulpen kemudian diurek-urek gitu. CD-nya saudara. Maka saudara akan merusak format CD itu sendiri. Saudara akan merusak pola yang ada di CD itu. Contoh misalnya ini CD ya, saudara baret di sini, ini semua pola di sini rusak. Akibatnya CD-nya bisa diputar enggak? Enggak akan bisa, saudara-saudara. Coba kita merenung. Pernahkah saudara membaca kitab Malachi atau Maleakhi? Apa yang sedang terjadi pada zaman Nabi Maleakhi hidup? Kitab suci jelas memberitahu di situ bahwa orang yang menabur tidak bisa menuai. Orang menabur banyak, tiba-tiba ada belalang pelahap yang datang. Aman dari belalang pelahap, muncul lagi belalang pengirip. Belalang pengirip saudara ada muncul belalang pelompat, terus seperti itu. Zaman Maleakhi, bangsa Israel itu stres berat, saudara-saudara. Dia mau ngapa-ngapain gak bisa. Tapi muncullah Nabi Maleakhi dengan berkata, kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Begitu kamu mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, maka Nabi Maleakhi berkata, ujilah aku, katanya. Wow, Tuhan nantang loh, ujilah aku. Kalau tidak aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap di Syamayim. Saudara tahu, tingkap-tingkap Syamayim itu ditulis dalam teks Ibrani, berkata Aruba Syamayim. Aruba Syamayim itu kalau saya terjemahkan itu adalah pintu alam semesta itu dibuka. Ya. Dibuka alam semestanya sehingga pintu-pintu berkat itu akan terbuka semuanya. Makanya Nabi Maleakhi berkata, kalau kamu melakukan itu, lihat, aku akan menghalau daripadamu. Belalang pelompat, belalang pengirip, wah itu bencana semua saudara. Disingkirkan. Bisa enggak? Sekarang saya mau tanya, bisa enggak bangsa Israel waktu itu bilang, ini nabi kok enggak tahu diri ya kamu itu. Wes ngerti uripku susah, kok isi dikongkon ngembalikan perpuluhan. Ya. Atau saya terjemahan bahasa Indonesia bilang begini, ini nabi enggak tahu diri nih. Sudah tahu hidup kita susah. Lah kok disuruh mengembalikan perpuluhan. Kamu tahu diri enggak sih? Bisa enggak bangsa Israel ngomong begitu? Bisa. Tapi ternyata dia tidak bicara begitu, saudara. Bangsa Israel menyadari bahwa hal itu harus dilaksanakan. Dan akibatnya di zaman Maleakhi juga bangsa Israel hidup jaya. Hidup penuh dengan berkat. Nah sekarang saya tunjukkan lagi kasus yang kedua. Saudara pernah membaca Nabi Elisa, ya, ketika dia masuk ke kota Sarfat, dia ketemu dengan seorang janda.
bukan janda kaya. Elia apa Elisa? Elia ya, kalau Sarfat Elia. Dia ini kan baru keluar dari Sungai Kerit ya. Baru keluar dari Sungai Kerit. Sungai Kerit itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk menghidupi Elia. Dan Elia pada waktu di Sungai Kerit itu, yang memberi kehidupan itu justru burung-burung gagak, saudara. Kenapa burung gagak ya? Kenapa bukan burung perkutut saja atau burung apa? Kok burung gagak? Sebetulnya burung gagak itu adalah burung yang paling rakus. Rakus. Dia tidak bisa memberi makanan kepada berbagi sesama burung saja tidak. Tapi kok bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi Elia. Aneh bukan? Aneh sekali. Begitu air Sungai Kerit mulai kering, burung-burung gagak tidak lagi datang. Bapak Yahweh berkata, kamu pergi keluar ke Sarfat. Kamu akan berjumpa dengan seorang janda. Bisa nggak pada waktu itu Elia berpikir, wow aku akan ketemu janda kaya raya ini. Bisa nggak begitu? Bisa, memang dia sedang butuh, betul nggak Bapak Ibu? Ternyata yang ditemui janda miskin yang hidupnya hari itu adalah hari terakhir. Kenapa saya katakan demikian? Kitab suci menulis dengan jelas. Janda di Sarfat itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit buli-buli dalam minyak. Minyak dalam buli-buli. bukan buli-buli dalam minyak, saudara. Minyak dalam buli-buli. Wah, ini saya dengar kata buli-buli itu berarti sedikit ya. Buli-buli itu kan botol kecil, saudara. Kecuali kalau saya bilang minyak dalam gentong. Wah, itu lain ceritanya. Gentong kan gede. Ini buli-buli, saudara. Dan waktu itu, janda ini bersama dengan anaknya sedang mencari kayu bakar. Mau dipakai untuk bikin roti yang terakhir. Waktu itu Elia datang dan berkata, berikan aku roti dan kamu akan makan dari lebihnya. Ayo dipikir secara logika masuk akal enggak? Pasti janda di Sarfat itu bisa saja berkata, Anda itu punya otak enggak sih? Saya sudah makan yang terakhir nih. Kamu bilang aku akan menerima lebihnya. Lebih dari mana orang ini dibikin sekali selesai kok. Tapi janda itu tidak bicara seperti itu. Janda itu melakukan apa yang dilakukan Elia. Begitu rotinya sudah ada, lalu Elia bilang apa? Ayo bikin lagi. Bisa saja janda itu bikin lagi dari Hong Kong. Ya saudara. Oh, nggak ada. Ininya semua sudah nggak ada. Tapi Elia bilang, bikin lagi. Waktu disuntak, minyaknya ada. Begitu dilihat, tepungnya kok ada. Bikin terus. Tiap-tiap hari sampai musim kering berakhir. Hebat ya Bapak Ibu. Pemeliharaan Bapak Yahweh itu dahsyat sekali. Dan saya katakan, hari ini, semua boleh mengalami musim kering, tetapi engkau akan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Haleluya. Ya. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Dan ini, siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit pula. Dan siapa yang menabur dengan penuh berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat pula. Masing-masing memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan karena duka atau karena keterpaksaan, sebab Elohim mengasihi pemberi yang gembira, dan Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya sekalipun dalam segala sesuatu senantiasa beroleh segala kecukupan, kamu dapat berkelimpahan dalam setiap perbuatan baik. Wow, dahsyat. Jadi ketika kita memberi kepada seseorang, di sini Tuhan tunjukkan caranya melalui Paulus. Tunjukkan cara ketika kita memberi orang.
Biasanya kalau kita memberi orang, kita ngegrundel bukan? Wah, si luru duit angel-angel kok. Kudu ngei wong kan gitu. Tapi coba praktekkan seperti pola yang kitab suci tulis. Memberi, tapi dengan gembira, dengan sukacita. Itu sama saja saudara ngomong dengan alam semesta. Aku orang kaya, aku tidak peduli dengan hal ini. Dia beri. Wah, dengan sukacita Tuhan ngomong, layak kamu diberkati. Kenapa? Karena kamu memberi dengan sukacita. Jadi sikap kita memberi pun sudah diatur dalam kitab suci. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara naik mobil kemudian di jalanan di lampu merah, saudara didatangi orang yang pakai kecerekan, cek. Saudara ngasih enggak? Ngasih, tapi gerundel atau tidak? Gerundel kadang kala, padahal ngasihnya paling piro. Ya kan? Kadang gerundel. Makanya saya katakan, kalau mau ngasih, sudah niat ngasih, berilah dengan sukacita. Amin. Mau ngasih sedikit, mau ngasih banyak, harus dengan sukacita. Itu baru ngasih yang benar. Kalau saudara bisa ngasih dengan sukacita, alam semesta itu tahu. Ngerti saudara? Tapi kalau ngegrundel, alam semesta bisa saja ngomong, alah kamu ngasih sedikit saja seperti itu, aku nggak akan berkati kamu. Nggak bisa saudara, cara begitu. Ini sudah diatur loh dalam kitab suci. Sampai cara memberi pun Paulus ngasih tahu. Dan saya yakin apa yang diucapkan Paulus itu adalah ilham di alam roh. Ya, ilham di alam roh yang diberitahu. Jadi, janda di Sarfat ini, dia juga memberi kepada Elia dengan sukacita. Amin. Makanya dibuka lagi. Loh kok ada lagi? Besoknya Elia bilang, ambil lagi. Loh kok ada lagi? Ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka selama kita meyakini perlindungan Bapa Yahweh, dia betul-betul jaga. Saudara pikir saya hidup seperti ini dari dulu? Enggak. Waktu saya di gereja lama, Singosari nomor 6, nomornya kok yuk 6 gitu loh. Angka manusia saudara. Ya, Jalan Singosari nomor 6 dulu. Ini kan Singosari nomor 20. Ya, toh? Jadi cuma bergeser sedikit waktu di situ. Saudara pikir saya tidak berkekurangan, sangat berkekurangan. Banyak orang yang belum dengar cerita saya. Saya berkekurangan, sampai mau mandi saja saya nggak punya sabun, saudara. Saya bisa datangi Ko Samuel, aku nggak punya sabun, minta sabunnya kok. Saya yakin dia tidak mungkin ngasih 1. Mesti bisa 2, bisa lebih. Tapi saya pantang, saudara. Nggak ada sabun, adanya super busa. Ya sudah, mandi pakai super busa. Wah, pakai super busa. Begitu sudah, wah sekujur tubuh tuh kayak digigit semut, saudara. Oh bener, puating celekit. Mau coba? Boleh. Ya, puating celekit, saudara. Wah sampai pada merah-merah gitu. Nggak Pak, nggak masalah. Saya yakin pemeliharaan Bapak Yahweh luar biasa. Pernah sampai sekali waktu istri saya tanya sama saya, Bab, yang ngisi beras itu siapa? Maksudnya berasnya diambilin nggak habis-habis sih, flat terus. Pertanyaannya yang ngisi siapa coba? Saya dulu jujur otak saya kerja. Saya tahu di sini ada jemaat yang care dengan saya. Pikiran saya langsung, oh mungkin tantelan. Datang ke sini bawa beras. Tapi saya berpikir, apa tantelan tahu kalau di bawah meja itu tempat beras? Padahal itu pakainya kan black roti yang hitam itu loh, saudara, yang agak hitam itu, yang mulutnya lebar itu. Atasnya ada sandalnya, ada sepatu, ada gombal. Orang pasti nggak akan mengira itu tempat beras. Diambilin tiap hari nggak habis-habis. Padahal yang ikut saya cukup banyak loh, kalau nggak salah ada 21 apa kalau nggak salah. Banyak anak-anak muda lagi yang makannya masih kuat-kuat saudara.
Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Ketika kita nggak punya lauk, Tuhan kirimkan Om Lim Tiong Pun, ya pendeta GBI Ambarawa. Dia datang ke sini, Lukas, sok kayak khotbah nggon aku katanya. Kamu khotbah di tempat saya, baik Om. Makan dulu Om. Enggak wes, aku tak balik gitu. Saya mau pulang. Mungkin nek tutup sajine dibuka, ya kowe ngapusi, ndak ada apa-apanya di situ, saudara. Ya, dia pulang. Nggak tahu berapa jam, mungkin sekitar 1 sampai 2 jam. Dia datang lagi, bawa nasi gudeg banyaknya luar biasa, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah dipikir dengan alam logika. Saya pernah mendengar seorang gembala yang menjadi ketua dari panti asuhan di Amerika. Saya lupa nama gembalanya. Waktu itu tidak ada makanan, saudara-saudara. Dia suruh anak-anak panti berdoa, ayo kita jamnya makan, kita berdoa. Enggak ada makanan loh. Cuma mengucap syukur, Tuhan saya mengucap syukur. Ya Tuhan kasih makanan yang cukup bagi kami pada hari ini. Enggak ada makanan loh. Begitu berdoa, ada orang ketok pintu, tek, 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 tek. Begitu dibuka, ada beras, ada macam-macam di situ. Enggak ada orangnya, saudara. Siapa yang melakukan itu? Saya yakin itulah Bapa Yahweh yang memelihara. Bapa Yahweh itu kalau sudah memelihara kita itu caranya aneh-aneh, saudara. Dahsyat sekali. Ya. Nah, itu sebabnya saya katakan, firman Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Kalau tadi janda di Sarfat, sekarang saya tunjukkan Naaman. Saudara lihat Naaman, dia menggunakan pola pikirnya itu sistemnya rusak, saudara-saudara, nggak boleh. Dia butuh. Dia Naaman itu kan panglima tentara Aram, bukan? Ya. Nah, itu ada di kitab di kitab Melehim, ya, kitab raja-raja. Nah, Naaman itu sekujur tubuhnya itu kusta. Lalu dia dengar dari bujangnya, pembantunya, yang hasil tangkapan pada waktu dia intervensi ke Israel. Bujangnya ini ngomong gini, coba Tuan pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang hebat, yang sanggup untuk memberikan kesembuhan. Dia datang ke sono. Ternyata ditemui saja tidak, saudara. Tetapi singkat cerita, Naaman sembuh atau tidak? Sembuh, saudara. Tapi Naaman harus mengembalikan sistemiknya Tuhan terlebih dahulu. Polanya harus benar. Apa yang salah pada Naaman? Karena yang ada dalam pikiran Naaman, ya maklum namanya juga panglima perang, saudara. Dia berpikir, ini kan sudah tertulis ya, saya ambil kata-katanya. Aku pikir dia akan nemui aku. Dia berpikir, aku seorang tentara loh. Pangkatku tinggi, panglima. Ya, nek panglima di Indonesia kan jenderal. Jenderal ditemoni saja kok tidak, kurang ajar itu Nabi. Sudah begitu, harusnya disambut, malah pembantunya yang disuruh turun, disuruh nemoni si Gehazi, saudara-saudara. Kemudian dia berkata begini, aku pikir dia akan datang dan menggerakkan tangannya di atas kepalaku. Ya. Ternyata tidak. Gehazinya malah ngomong, kalau Tuhan mau sembuh, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Ini konsepnya Naaman gak masuk, saudara-saudara. Ingat, dia seorang jenderal, panglima perang. Loh, kok aku disuruh nyemplung ke sungai Yordan? Lah sungai ini butek kok. Sungainya itu tidak jernih airnya, tapi keruh, saudara. Bukankah sungai di Abana dan Parpar itu lebih bersih? Itu konsepnya manusia. Dan Tuhan tidak mau. Kamu tidak ikut konsep saya, nggak akan sembuh.
Naaman disuruh nyemplung, saudara. Kalau nyemplung otomatis dia harus buka jubah. Kalau buka jubah lah, kostanya kan kelihatan orang, betul nggak Bapak Ibu? Piye ini? Akhirnya apa? Dia bilang sambil marah, dia dalam hati, kalau saya gambarkan, mungkin dia bilang, wes ayo balik weh, orang sang ngurusin Nabi Edan itu bisa seperti itu saudara. Pulang. Ternyata pegawainya ngomong gini, jangan begitu Tuan, kalau misalkan Nabi itu nyuruh untuk hal-hal yang sulit, kan Tuan mau melakukan. Apa susahnya sih cuma nyemplung di sungai itu saja 7 kali. Ya sudah, ngapain pusing. Naaman berpikir, oh iya juga ya, apa susahnya sih? Akhirnya dia nyemplung, begitu nyemplung, nenggelamkan 1 kali, 2 kali, kostanya kok isi ono. Gimana itu saudara? Dia nyemplung lagi, dia lihat luka masih ada. Hatinya kebat-kebit enggak? Mendekati angka 7, kebat-kebit saudara. Bisa saja hatinya, nek sampai tidak terjadi tak bunuh itu Nabi. Kan bisa seperti itu. Dia sudah mempermalukan saya. Kurang ajar aku wis wudoy. Sekarang harus seperti ini. Apa yang terjadi? 5 kali. Lu kok isi ajek? Ini bagaimana ini? 6 kali. Lu kok masih ada? Waduh jengkel. 1 kali lagi begitu naik. Wah, kulitnya mulus kayak bayi. Wah luar biasa. Akhirnya apa? Naaman sembuh secara total. Amin. Itu sekaligus apa? Mematahkan egonya Naaman. Egoisnya luar biasa, mentang-mentang dia punya jabatan, sombongnya minta ampun. Ya, nah itu sebabnya harus ditaklukkan dulu. Makanya saya kasih tahu, ya pada saudara-saudara yang masih alot panggil nama Yahweh dan Yeshua. Saudara sudah diajari si Allah itu siapa, si Yesus itu siapa. Apa susahnya sih Anda panggil Yahweh Yeshua? Saya sering memberikan ilustrasi begini, waktu kecil kita nyanyi bintang kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi. Betul nggak? Saudara nyalah ke anak nyanyi itu tidak? Tidak, kenapa? Karena memang pikiranmu pikiran buta cilik. Pikiran anak kecil, oh bintang itu kecil. Tapi kalau sudah dewasa, saudara dikasih tahu, Mas, bintang itu bukan kecil, tapi besar. Enggak, dulu aku sudah taunya kecil, sampai saya mati, saya akan tetap berprinsip, bintang itu kecil. Apa yang ada di pikiran saudara? Jangan-jangan orang begini kali ya. Iya toh? Sama seperti sekarang. Dulu aku kenalnya itu Yesus sama Allah. Nah itu kan kamu pertama kali, kamu mau diangkat supaya levelmu itu naik, ngerti apa ora? Iya kan? Kalau nggak mau tahu ya sudah jadi terus anak kecil. Dulu waktu kita kecil, manggil orang tua, mama, mama, saudara ngomongnya apa? Bagus, bagus. Tapi kalau sudah dewasa, mamamu namanya sopo? Ya pokoknya mama. Kira-kira apa yang ada di benak pikiran saudara? Iki bocah ini normal atau idiot? Lo betul gak saudara? Kalau dia normal, dikasih tahu mamamu namanya ini. Kan begitu. Enggak, pokoknya dari dulu aku ngundangnya mama, ya wis mama terus. Waduh, ya cepek deh. Ya. Diajari yang bener, enggak mau. Nah ini kan payah saudara-saudara. Pernah saudara mendengar sebuah pepatah yang berkata begini, bisa karena biasa. Pernah dengar? Bisa karena biasa. Kalau saudara yang bilang, aku kok nek nyebut Yeshua kok kecelitut, kadang Yesus lagi, ya karena Anda tidak membiasakan. Tapi kalau Anda membiasakan, saudara dengar kata Yesus, mak cengkring di kepala loh. Bener, saudara, cengkring gitu. Sopo sih iki sakjane?
Karena asing. Lawang sosoknya orang Ibrani, kok namanya Yunani. Asing, saudara-saudara. Tapi banyak orang yang enjoy saja, nggak mau diubah. Saya bingung, saudara-saudara. Terlalu nikmatkah? Atau memang saudara memang masih kecil? Ya itu Anda sendiri yang menilai. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur sesuatu jika tidak bisa jika kita tidak bisa mengukur sesuatu, kita tidak bisa memperbaiki kesuksesan. Tetapi kalau kita bisa mengukur sesuatu, kita pasti bisa memperbaiki. Saya ambil contoh misalnya saja. Saudara badannya panas terus. Dikasih paracetamol masih ajek. Dikasih panadol masih ajek, panas terus. Saudara nggak ada ukurannya. Tapi begitu saudara pergi ke dokter diukur, oh trombositnya turun banyak. Berarti langsung tahu ini kena demam berdarah. Kenapa? Karena ada ukuran. Kalau saudara bisa melihat ukuran, saudara bisa memperbaiki kesalahan. Kira-kira omongan saya saudara bisa tangkap enggak? Ya. Sekali lagi, kalau saudara tidak ada ukurannya, saudara enggak akan ngalami apa-apa. Badannya panas dingin kasih paracetamol enggak sembuh, kasih bodrek enggak sembuh, dikasih panadol enggak sembuh. Karena enggak ada ukurannya. Tapi begitu saudara masuk ke kedokteran lalu diukur, trombositnya menurun banyak, langsung orang bilang, ini kena demam berdarah. Obatnya jelas, kira-kira begitu saudara. Jadi kalau kita sudah tidak pakai ukuran polanya Tuhan, nggak jelas saudara. Tapi kalau kita pakai ukuran polanya Tuhan, akan jelas di situ. Ya. Jadi kalau sudah, bagaimana? Ya install program baru, jalankan terus. Dan ini yang sedang dilakukan oleh si raksasa itu, saudara. Dia menginstal ulang pikiran manusia dengan polanya mereka. Di luaran ketakutan, kesana kemari takut. Pokoknya bikin manusia ketakutan, saudara. Itulah install ulang dari mereka, si raksasa itu. Kalau saya tidak akan takut karena saya tidak sendiri tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Ya, ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya. Nah, saudara lihat ada seorang doktor bernama Richard Wiseman. Richard Wiseman ini adalah seorang yang luar biasa, saudara-saudara. Dia ahli psikologi. Richard Wiseman ini dari University of Hertfordshire. Ya, dia menyelidiki 1.000 orang tentang keberuntungan. Dan ternyata dia menemukan 80% manusia tidak hidup dalam keberuntungan. Lalu Dr. Richard ini dia selidiki, apa yang membuat manusia itu punya keberuntungan yang tinggi. Dia tunjukkan beberapa peluang, ya, strategi. Yang pertama adalah karena dia tidak mau meningkatkan potensi peluang. Dia tidak mau punya pergaulan yang baik, saudara-saudara. Pergaulannya itu ya asal-asalan gitu. Harusnya dia cari pergaulan yang baik. Yang kedua, tidak berani mencoba hal yang baru. Meskipun salah, enggak masalah. Yang penting dicoba. Kalau sudah dicoba tetapi tidak berhasil, yang penting sudah mencoba. Dan alam semesta itu tahu. Yang ketiga, banyak orang yang tidak beruntung karena dia tidak bisa mendengar intuisi.
Ya, ketika saudara menguasai skill tertentu, saudara harus terus mencoba, terus dicoba. Kalau saudara memang pinter masak, sekarang dunia informasi itu begitu luar biasa. Saudara mulai belajar masak, supaya masakan saya lebih hebat dari masakan saya yang dulu. Kan begitu saudara. Itu artinya meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan. Begitu juga saya. Saya sudah berani mengunggah video di YouTube. Saya harus bisa menggali kekayaan dari alam semesta untuk saya bagikan kepada jemaat. Supaya apa? Setidak-tidaknya khotbah saya bisa menandingi orang yang titelnya rentengan, saudara. Itu peluang ya, atau mencoba hal-hal yang baru dan berusaha terus untuk meningkatkan. Ini kata Dr. Richard Wiseman. Jadi sekali lagi, sekolahan bukan ukuran Anda untuk sukses. Makanya kalau sekarang banyak orang yang stres, nanti kalau saya sekolah harus dikasih tanda bilangan binatang, enggak usah sekolah. Ya. Kenapa? Karena orang yang sekolah belum tentu bisa sukses. Berapa banyak di dunia ini kesuksesan dikuasai oleh orang-orang yang tidak sekolah. Kita bisa menikmati lampu, ya, listrik, apa saudara pikir penemunya itu dia sekolahnya tinggi? Tidak. Ada banyak sekali dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak sekolah. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung, ini menurut Richard Wiseman, orang yang beruntung adalah orang yang selalu optimis, bukan orang yang pesimis. Optimis dan melakukan kehidupan easy going. Saya termasuk orangnya easy going. Artinya gini, orang mau ngomongin saya seperti apa, saya jawabnya, emang gua pikirin. Saya punya kehidupan sendiri kok. Saya berhak untuk menentukan jalan saya. Orang mau ngomong merah, hijau, kuning, penyesat begitu, masa bodoh. Saya punya prinsip sendiri. Dan prinsip ini akan saya pegang sampai saya mati, dan saya percaya pasti masuk ke Samayim, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Harus selalu berpikir positif dalam segala sesuatu. Contoh, saudara lihat ya, orang-orang yang berhasil. Ketika ada seseorang yang melihat kemacetan di mana-mana, lalu orang itu punya ide, aku tak bikin Gojek. Betul nggak Bapak Ibu? Muncullah Gojek, saudara. Sekarang yang punya Gojek kaya nggak? Kaya. Terus ada lagi kesulitan, pingin tinggal di hotel, tapi telepon kesulitan, lalu muncullah Traveloka. Artinya apa? Orang-orang yang dalam kesulitan itu pikirannya kerja, saudara. Lah yang sekarang yang terjadi apa? Orang kalau kesulitan ngamuk-ngamuk. Ya bagaimana saudara akan berhasil kalau seperti itu? Orang mau ngasih presentasi kok angel, lalu muncullah overhead proyektor. Betul kan Bapak Ibu? Muncul overhead proyektor. Orang rokok di sana sini, kempus, abunya kemana-mana. Lalu orang punya ide, dibuatlah asbak. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kesulitan itu sebetulnya akan mengembangkan gaya berpikir kita. Percayalah bahwa Bapa Yahweh itu selalu memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman.
Oh, tidak ada pengumuman. Oke, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahem teka shikar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Ya Yahweh, Panau eleha, Wikuneka. Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Isa Yahweh, Panau eleha, Wikuneka. Hashem leha, shalom, shalom. Hashem leha, shalom, shalom. Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Selamat pagi, selamat ulang. Bapak Yahweh berkati kita semuanya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya
kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia.